ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa misalnya pun benar waktu itu, saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin benar? Kayaknya bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran? Kayaknya benar. Udah yakin? Kayaknya benar. Tapi waktu awal saya tidak terlalu yakin. Misalnya pun benar, yakin. Misalnya pun benar, saya bilang, ya udahlah, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Jadi ini gambaran dari kualitas peradaban demokrasi kita. Kita ini kalau ngeritik itu pribadi, ngomongin fisiknya, ngomongin apanya. Nah itu yang disebut dengan black campaign, kampanye negatif. Dan itu terjadi dengan semua orang, hampir semua orang, di mana-mana. Apalagi ini waktu 10 tahun yang lalu, dia masih muda, gitu loh. Jadi maksud saya, seandainya pun benar, ya udah dah, ini sebentar lagi ya, mau pelantikan. Masa yo mau batalkan pelantikan presiden hanya gara-gara informasi masa-masa lalu. Karena waktu saya ketua di KPP dan juga waktu ketua MK juga banyak perkara perselisihan hasil pemilu dan juga hasil pilkada itu antar kontestan itu saling jelek menjelekkan. Misalnya yang digunakan itu apa? Ijazah palsu, namanya beda, maka itu dipersoalkan. Maksudnya untuk mendowngrade, menjelek-jelekkan saingan, mendiskreditkan. Jadi tradisi politik kita masih kampungan. Ada 2 video tadi yang saya tampilkan ya, itu video orang dekat saya semua ya. Saya pernah sangat dekat kepada kedua orang itu. Pertama, Profesor Jimli As-Sidiki itu adalah ketua Mahkamah Konstitusi ketika saya bekerja di MK sebagai asisten hakim atau staf ahli. Dan pada waktu itu Pak Jimli sendiri yang menawari saya untuk ikut tes ya sebagai calon asisten hakim dan kemudian lulus tes di UI, macam-macam lah. Dan Pak Jimli cukup banyak memberikan kontribusi pemikiran hukum tata negara. Salah satunya adalah saya murid dia dan muridnya bisa mengkritisi gurunya. Itu yang paling penting ya, sorry Prof ya. Jadi kalau kita tidak setuju ya kita boleh berbeda pendapat, itu yang paling penting. Nah yang kedua adalah teman saya Andi Arief. Andi Arief ini teman kuliah di UGM, dekat sekali kosnya, bersebelahan saja. Bahkan saya sering main ke kosnya juga, ya di Karanggayam. Itu dia angkatan 90, saya angkatan 89. Tapi aslinya dia angkatan 89 juga karena sebelumnya dia kuliah di Universitas Lampung, baru masuk UGM tahun berikutnya di jurusan pemerintahan. Cerdas Andi Arief ya, dan dulu dia aktivis, termasuk aktivis kiri ya, agak kiri-kirian karena dia gabungnya dengan SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, bersama Wakil Menteri Kominfo sekarang Nezar Patria, sana juga ya. Agak kiri-kiri juga, dekat dengan kelompok macam Budiman Sujatmiko, tetapi sekarang agak kanan mereka, bukan kanan ya, di tengah ya, di center of power ya, di pusat pemerintahan ya, masing-masing dengan jabatannya sendiri. Andi Arief sebagai komisaris di PLN, kemudian si Nezar Patria wakil menteri Kominfo. Kemudian siapa lagi ya, si Budiman Sujatmiko sebentar lagi selain pernah jadi anggota DPR, sebentar lagi dia akan menjadi menteri, mungkin salah seorang menteri mungkin ya, atau salah seorang yang berpengaruh di kabinet Jokowi, kita I don't know exactly. Itu satu angkatan semua sama saya. Kalau Refli Harun kutu kupret tetap begini aja ya. Tetap di very pinggiran ya. Oke, saudara sekalian, kritik terhadap Prof. Jimli tadi ya, hari ini dia menyampaikan katanya kalau mengabulkan akan ditangkap. Ini apa-apaan Prof. Jimli? Ada hakim yang mengabulkan ditangkap ya. Hakim itu berlaku prinsip independency of judiciary ya. Yang tidak boleh hakim yang disogok, hakim yang ditekan. Nah, itu nggak boleh. Makanya kemudian dikritik oleh yang namanya Damai Hari Lubis ya. Jangan begitu dong kata dia.
kalau mau main tangkap-tangkapan ditangkap juga itu Anwar Usman yang mempengaruhi putusan Fufu Fafa ya kan, putusan 90 MK ya. Jadi dan dua hal ya, lupakanlah itu kan 10 tahun yang lalu. Oke, satu, masa mau digagalkan pelantikannya. Yang kedua adalah soal yang terkait dengan bisa ditangkap katanya. Itu saya kira sudah agak kebangetan, kelewatan pernyataan Prof. Jimli As-Sidiki. Coba soal ditangkap-tangkap itu di share ya ke saya biar saya ya. Jadi coba kita lihat ya. Ini ada Luhut kembali sarankan Prabowo tak memilih orang toksik masuk pemerintahan. Siapa dia? Walaupun dengar-dengar saya bilang katakan ada orang yang berani bilang kalau saya berkuasa saya tangkap Anda ya. Tapi kita tidak tahu apakah betul apa enggak. Itu gosip-gosip di belakang itu kan susah kita lihatnya ya. Jadi sobat era sekalian, salah satunya Prof. Jimli mengatakan udah mau ditangkap katanya. Kok bisa-bisanya Prof. Jimli? Hakim memutus kok bisa ditangkap. Malah kalau menurut saya ya, ketika Jimli As-Sidiki ya taruh saja nih. Nih ada silusi ya. Oke. Sebentar lagi ya sepak bola ya. Jadi kalau kita baca misalnya yang dikatakan Prof. Jimli As-Sidiki, ini mana tuh? Jimli, Hakim Petun bisa dipenjara jika batalkan pencalonan Gibran. Wah, gimana caranya? Kok dipenjara? Ini terlalu saya kira ya. Coba kita media yang agak lain ya. Jangan hanya Nawacita Post tapi yang lain coba kalau ada. Ya, kita bacakan ini ya. Pakar hukum tata negara Jimli As-Sidiki menyampaikan pendapat yang tegas terkait peran dan batasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Petun dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih. Menurut Jimli, apabila Petun membatalkan pencalonan Gibran, maka tindakan tersebut bertentangan dengan konstitusi negara. Sehingga hakim yang membuat keputusan itu bisa dikenai sanksi berat termasuk penangkapan. Kemudian Jimli menggarisbawahi bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang adalah agenda final yang tidak bisa diganggu-gugat oleh lembaga atau pejabat manapun. Hal ini kata dia sudah diatur secara jelas dalam UUD 45 dan keputusan mengenai keabsahan pasangan yang akan dilantik sudah mencapai titik akhir di Mahkamah Konstitusi. Oke, kita nanti garis bawahi ya. Kalau terjadi misalnya Petun memutus dengan perintah membatalkan, maka majelis hakimnya wajib ditangkap, wajib diberhentikan dan bahkan dipenjarakan dengan hukuman sangat terberat karena telah berkhianat pada negara dengan melawan konstitusi negara. Tuturnya kepada bisnis melalui pesan singkat dikutip Kamis. Oke. Lebih lanjut Jimli menjelaskan bahwa meskipun Petun mengeluarkan putusan di tingkat pertama, putusan tersebut belum bersifat final. Ada tahapan banding dan kasasi yang harus dilalui yang menurutnya akan memakan waktu dan melampaui tanggal pelantikan pada 20 Oktober. Kemudian oleh karena itu dia meminta agar masyarakat tidak mengaitkan putusan Petun dengan jadwal pelantikan untuk menjaga ketenangan dan memastikan proses peralihan kekuasaan berjalan damai dan konstitusional. Janganlah putusan Petun besok dikaitkan dengan jadwal pelantikan tanggal 20 Oktober yang bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, katanya. Ia juga menegaskan bahwa jika ada yang ingin menggugat aspek keabsahan pribadi Gibran sebagai wakil presiden, hal tersebut hanya bisa dipersoalkan melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi, yaitu proses pemakzulan setelah pelantikan berlangsung. Prosesnya bukan lagi melalui proses hukum biasa, melainkan melalui proses impeachment yang sudah diatur tegas tata caranya di UUD 45 pungkas Jimli. Pernyataan ini muncul di tengah gugatan yang dilayangkan oleh PDI Perjuangan ke Petun Jakarta terkait pencalonan Gibran. Keputusan terkait gugatan ini dijadwalkan akan diumumkan pada Kamis ya, hari ini, tapi tidak jadi, ditunda menjadi tanggal 24. Jadi sobat era sekalian ya, dan Jimli tadi sudah mengatakannya itu 10 tahun yang lalu. Gini,
ada dua hal yang saya agak keberatan dengan Prof. Jimli ini. Ya. Dia terkesan memang tidak independen dalam menyikapi Prabowo Subianto ini. Ketika dia memimpin MK, harusnya sanksi terberat itu adalah pemberhentian tidak hormat terhadap Anwar Usman yang secara jelas mempengaruhi putusan, melakukan intervensi terhadap putusan 90 tersebut. Tapi Jimli tidak lakukan. Alasannya macam-macam lah. Salah satu alasannya kalau nanti bisa dibanding loh. Bukan urusan dia kalau mau dibanding atau tidak. Jadi Bintan Saragih jelas lebih keras dan tegas. Tapi sayangnya majelis satunya ya nurut sama Jimli Asidiki yang dari Mahkamah Konstitusi ya. Hakim konstitusi siapa pada waktu itu hakim konstitusinya? Nurut dia. Yang dari Mahkamah Agung. Sehingga kalah suara Bintan Saragih itu saya heran. Kok yang ini tidak diputuskan berhenti. Malah sekarang seolah-olah dia revitalisasi dengan melakukan gugatan ke Petun. Harusnya sudah diberhentikan. Itu nggak pantas itu. Itu jauh lebih tidak pantas daripada putusan Petun yang faktanya tidak dilakukan juga sekarang. Oke, itu satu ya. Yang kedua, ketika mengatakan itu 10 tahun yang lalu, saya mengatakan iya 10 tahun yang lalu Prof. Tetapi kebohongannya itu dia lakukan sekarang. Begitu itu keluar, 3 hal yang dilakukan Gibran yang menunjukkan bahwa dia tidak lagi qualified berdasarkan undang-undang pemilu. Mungkin Prof. Jimli nggak baca undang-undang pemilunya, bacanya konstitusinya. Dulu saya juga berpikir begitu. Undang-undang pemilu, yaitu syarat apa? Syarat dia sudah melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa tidak mengakui bahwa Fufu Fafa itu milik dia. Takon sing duwe dia bilang. Satu. Yang kedua, berusaha menghapus konten Fufu Fafa. 1.200 konten yang dia hapus. Yang ketiga adalah menghapus jejak dengan mengganti nama dari Gibran ke Slamet. Kan itu hal yang mengindikasikan bahwa dia melakukan perbuatan tercela jelas. Jadi terlepas dari konten Fufu Fafa, tapi karenanya dia melakukan perbuatan tercela. Lalu ada juga isu tentang ijazah yang tidak terlalu diverifikasi. Ada juga isu tentang penyakit kejiwaan yang muncul, yang belakangan juga dianggap sebagai analisis dari Dr. Tifa, mengatakan skizofrenia dan lain sebagainya. Untuk gejala kejiwaan kan bisa diperiksa lagi secara independen. Tetapi yang namanya melakukan perbuatan tercela itu cetowelo jelas. Nah, pertanyaannya kepada Prof. Jimli ya. Kalau ada calon sedang menunggu pelantikan, tiba-tiba dia ditangkap narkoba misalnya. Atau sedang berjudi ditangkap. Ya nggak bisa dilantik. Masa kita nunggu dilantik dulu lalu di-impeach, kan nggak bisa. Aneh bin ajaib. Kita masih menggunakan rezim undang-undang pemilu. Yaitu rezim pelantikan. Sampai dia pelantikan maka masih bisa dia didiskualifikasi. Kan begitu. Misalnya dia tiba-tiba gila. Masa kita melantik orang gila? Iya kan? Gitu. Jadi ada aspek itunya. Nah, lalu mengenai Petun tadi, ya saya setuju bahwa tidak seharusnya putusan Petun ini dikaitkan dengan pelantikan Gibran. Karena Petun itu kan nggak bisa lagi kita mempermasalahkan penetapan Gibran kembali karena sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan lupa putusan MK juga tidak independen, hakim MK kalau kita mau jujur dalam memutuskan perkara ini. Ya, terlihat betul ada hakim-hakim yang dipengaruhi ya atau takut lah. Nah, tetapi saya setuju. Cuman mengatakan hakim itu wajib ditangkap dan lain sebagainya. Kalau begitu Anwar Usman duluan yang harus ditangkap. Karena dia sudah merusak konstitusi yaitu independency of judiciary. Itu adalah yang dia rusak itu adalah konstitusi. Begitu ya. Jadi saudara sekalian, berbeda pendapat di antara guru dan murid nggak apa-apa. Apalagi kalau gurunya itu sudah mulai terlihat
mau melipir-melipir seperti halnya Yusril kan, mulai melipir-melipir Margarito Kamis. Jadi kita nggak bisa melihat pendapat dia yang genuine kalau dia punya kepentingan. Makanya hindarkan adanya conflict of interest ketika kita berpendapat. Nah, tetapi saya harus mengakui bahwa di kalangan hukum tata negara itu ya ada yang menganggap bahwa tidak bisa lagi dilakukan diskualifikasi sebelum pelantikan. Jadi dilantik dulu baru kemudian ada masalah, ada diskualifikasi. Nah, itu kan kalau seandainya kita berpikir bahwa ketika dalam masa tunggu tersebut kita tidak bisa lagi menghentikan pelantikannya. Lah kalau dia misalnya ditemukan lagi narkoba, masa kita orang narkoba kemudian kita lantik sebagai wakil presiden misalnya, atau misalnya orang gangguan kejiwaan, kan nggak begitu. Jadi masih ada celah seperti itu. Cuma persoalannya adalah apakah argumentasi tentang perbuatan tercela itu meyakinkan MPR atau tidak. Itu satu. Apakah argumentasi tentang gangguan kejiwaan itu meyakinkan atau tidak. Apakah argumentasi tentang ijazah yang bermasalah itu meyakinkan MPR atau tidak. Kalau meyakinkan MPR mengatakan kami tidak akan melantik wakil presiden. Sah menurut saya. Ya kan? Dia tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks sebelum tanggal 22 April. Ini kondisi dalam konteks sebelum putusan 22 April. Ini 22 April. Ini dalam konteks setelah 22 April dalam masa tunggu ternyata materinya berubah, substansinya berubah. Jadi bukan lagi kewenangan MK tapi sudah kewenangan Majelis Permusyawaratan yang mau melakukan pelantikan. Belum ada presidennya tapi bukan berarti tidak bisa. Karena kalau seandainya memang orangnya gila, orangnya narkoba, orangnya melakukan perbuatan tercela sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden sebagaimana disebut dalam pasal 169 Undang-Undang 7 2017, masa kita harus melantiknya? Ini kan lucu jadinya. Melantik orang gila lalu kemudian kita impeach dengan proses yang panjang. Ya kan? Maka di awal bisa. Nah, pertanyaannya adalah sekarang pertanyaannya sekuat apa ya desakan untuk tidak melantik itu bisa dipakai sebagai sebuah keyakinan. Ya kalau tidak kuat ya sudah, artinya secara politik tidak dapat dukungan lagi. Tapi secara hukum substansi dan materinya nggak salah. Orang dia melakukan perbuatan tercela dengan melakukan kebohongan publik, tidak mengakui akun Fufu Fafa itu miliknya. Kemudian dia berusaha menghapus jejak, berusaha mengganti nama dari Gibran ke Slamet. Kan itu semua perbuatan-perbuatan tercela. Ya, bahkan kriminal mengubah data perbankan kan. Begitu sobat RH sekalian ya.